Masa sih kamu sampai sekarang nggak gitu nyaman berdiri di depan panggung? Masih ada rasa itu? Masih ada, kalau bukan stand up ya. Kalau stand up tuh aku masih oke lah. Cuma kalau mungkin nerima nominasi, kayak Mbak Nana, depan pialanya banyak banget tuh. Itu sebetulnya itu antena buat nahan kalau diretas. Ketika idealisme kita benar-benar dijual habis, terus kita berdiri atas apa gitu. Padahal yang menjadikan kita sampai kita ditawar idealisnya tuh ya idealis itu sendiri. Ketika ngejual semuanya, terus lu berdiri atas apa akhirnya? Belum lagi nih mau masuk tahun politik. Belum lagi mau ada kontestasi perebutan RI 1 dan juga kekuasaan yang RI 1 dan daerah-daerah 1 semuanya kan. Makanya kita mau bikin sesuatu kan Mbak Nana. Bintang, terima kasih sudah ke Mata Najwa. Sama-sama, terima kasih Mbak Nana sudah mengundang saya. Tambah sibuk banget sih, Bintang. Sibuk banget loh kamu. Ikut seneng sih, kayaknya jadi banyak kegiatan. Semakin dibutuhkan, semakin digemari. Ya nggak sih? Makin kesini makin banyak yang... Iya, aku ngerasanya makin banyak yang berharap sih. Maksudnya buat aku itu bukan hal yang wah ya buat aku ya. Jadinya beban justru. Oke lah, aku ngerespon atas ini, aku ngerespon atas itu. Cuma jadinya banyak yang berharap, Bang, tolong ini dong, tolong ini dong, tolong yang ini dong. Pokoknya setiap ada kejadian itu selalu diharapkan harus siap dengan konten yang bisa merespon gitu ya. Sedangkan kayaknya aku nggak senasionalis itu juga. Kayak ya udah sekuatnya aku aja gitu, nggak harus merespon setiap ini dan itu. Tapi nggak sih, menurutku karena kamu care sih. Kalau kamu nggak care, kalau kamu nggak peduli, setiap ada orang yang minta itu pasti kamu nggak, ya kamu iniin aja. Cuma bahwa kamu masih kayak kepikiran, itu tandanya memang kamu sebetulnya ada keresahan. Nggak ya? So tau ya gue? Enggak, bener. Aku tuh kayak kepikiran sampai aku tuh kadang-kadang beneran nggak mau baca berita. Kayak kalau melihat sesuatu yang nggak pas, kayaknya gatel di kepala tuh. Makanya bener-bener udah deh, nggak usah baca berita. Tapi susah nggak sih hari-hari ini? Sulit. Kita nggak bisa lari dari, apalagi beritanya makin lama makin aneh-aneh ya. Itu mana anak. Aku tuh bener-bener kayak udah nahan-nahan, udahlah capek lah ngurusin itu, bahas ini itu. Cuma kadang-kadang beritanya datang tuh dalam satu hari aja, ya Allah. Banyak yang bikin gatel, nggak tahu mungkin karena berangkat dari komik kali Mbak Nana ya. Apa maksudnya kalau dari komik? Komiknya tuh suka gatel kalau ngeliat sesuatu yang nggak pas. Mungkin sering dengar juga keresahan, berangkat dari keresahan. Ya ngelihat tiba-tiba ada yang ngusulin peraturan gini, resah tuh. Kalau nggak diomongin ya bisa mungkin, cuma kalau nalurinya udah pengen bahas, kalau ditahan-tahan tuh jadi capek. Karena kan komik kan keresahan, membahas sesuatu yang akhirnya mungkin di beberapa kejadian itu mewakili keresahan-keresahan orang lain gitu. Tapi kamu mulai merasa resah terhadap isu-isu kepublikan tuh kapan ya? Apakah memang sejak awal kamu memutuskan untuk jadi komika atau berkarir itu selalu jadi, atau itu tumbuh seiring dengan tumbuh? Menurutku tumbuh seiring dengan tumbuhnya aku juga. Maksudnya apa yang aku terima, apa yang aku baca, ketahui, makin lama makin bertumbuh, terus makin kelihatan kayaknya harusnya begini deh. Kayaknya harusnya nggak gini deh gitu. Bahkan bertumbuh juga ke apa yang kulakukan. Ya mungkin dulu-dulu juga ada beberapa hal yang kulakukan, lalu setelah makin di sini kayaknya dulu gue salah deh gitu. Jadi emang melihat yang tidak pas itu makin kelihatan saat bertumbuh kayaknya buat aku. Tapi kamu dari dulu memang udah ngerasa punya bakat lucu? Atau enggak? Iya, aku ngerasa. Aku dari SMA tuh ketika kayak ada penjurusan untuk masa depan dan lainnya, terus profesinya tuh ditulis banyak. Aku lihat, akhirnya aku nulis di dan lain-lain komedian. Kan di situ nggak ada. Dari SMA kamu udah mulai komedian? Dari SMA. Dulu publik idola kamu nggak ada? Idola aku. Kamu bisa jadi komedian tuh karena kamu ngelihat komedian yang berhasil atau siapa dulu? Dulu tuh aku cukup banyak, tapi salah satunya mungkin Pak Haji Andre kali. Andre. Lucu karena Andre Taulany. Iya, aku ngelihatnya sama. Kayak enggak deh. Enggak ya? Enggak.
Karena sama aku ngeliatnya kayak bertumbuh. Beliau kan berangkatnya dari anak band kan. Iya. Dari awal-awal kalau kita lihat klip dia awal sama klip dia sekarang, gimana dia nge-lead situasi, gimana dia ngerespon terhadap apa yang dia omongin, itu tuh bertumbuh banget. Nah aku juga ngeliatnya kayak, oh dia bisa bertumbuh, kayak gue juga bisa berarti nih. Oh jadi bahkan dari SMA pun cita-citanya komedian? Iya, karena pas SMA tuh aku ngeliat kelebihan aku apa ya? Nggak ada Mbak Nana. Tidak ada. Kayak akademik kayak gitu-gitu aja, 67, 67, ada yang 10 nomor absen. Satu aja. Karenanya kemudian gabung komunitas? Komunitas, oh kan waktu itu aku nulisnya komedian kan. Jadi aku pengen di komedi. Aku nyobain berbagai jenis genre dari komedi. Komedi karya tulis kah? Lalu menulis aku kurang bisa juga di sana. Lalu komedi apa sih yang kayak OVJ itu kita sebutnya? Kayak ludruk gitu? Ludruk gitu, aku nggak bisa. Aku nggak bisa juga di situ. Coba-coba terus aku lihat ada di Metro TV dulu ada acara stand up. Ternyata bisa ya. Berdiri sendiri lalu menyiapkan materi kayak ini cocok sama gue nih. Akhirnya nyobain. Ya udah kayaknya gue coba di stand up lalu masuk ke komunitas itu. Masuk komunitas dan kemudian ikut kompetisi. Ikut kompetisi. Dan kemudian dikenal banyak orang. Yap. Dan akhirnya ya berjalan seperti ini aja berjalan gitu. seperti ini. Jadi berarti udah berapa tahun ya, Tang? Kira-kira sejak 10 tahun ada kamu di profesi 9 ini? lah. 9 tahun? 9 tahun. Ada momen-momen atau highlight yang kamu rasa ini yang bikin kamu jadi di posisi seperti ini nggak? Apakah konten yang kamu bikin atau ada momen beberapa tertentu? sih. Pertama yang beres kompetisi TV itu jelas itu. Ketika kamu menang. Ya itu skala orang yang tahu kan juga berkembang jadi nasional. 2, ketika akhirnya aku bisa mengawinkan apa yang aku bisa dengan media yang ada, kesempatan yang ada saat itu. Setelah lulus kompetisi memang aku juga nyobain beberapa cabang dari pekerjaan ini seperti acting, seperti MC dan lainnya. Nggak ada yang pas di aku tetap. Kayaknya tetap stand up doang. Kalau film sempet kamu dapet nominasi pemeran pendukung terbaik kalau nggak salah? Iya, cuma ya nggak tahu mungkin waktu itu belum nemu nyamannya kali. Jadi nyari terus. Akhirnya sampai dididik mengawinkan itu stand up sama konten digital. Aku tuh suka nulis stand up tuh suka, cuma nggak terlalu suka proses latihannya. Harus datang ke panggung, ditonton banyak orang. Biasa memang seperti itu, cuma kayaknya aku lagi males waktu itu. Terus coba cari media lain deh. Akhirnya coba upload di konten digital dan ternyata itu ngebuka ke pasar yang lebih luas jadinya. Jauh lebih simpel? Jauh lebih simpel. Masa sih kamu sampai sekarang nggak gitu nyaman berdiri di depan panggung? Masih ada rasa itu? Masih ada. Kalau bukan stand up ya. Kalau stand up tuh aku masih ya udahlah, oke lah. Cuma kalau mungkin nerima nominasi kayak Mbak Nana depan pialanya banyak banget tuh. Atau MC kayaknya aku belum. Itu sebetulnya itu antena buat nahan kalau diretas. Makanya taruhnya di depan, jadi begitu masuk langsung mental. Tolak bala untuk tolak bala itu tolak bala. Gitu. Jadi tolak bala bisa pakai prestasi. Gitu ya. Kembali ke itu, jadi konten digital itu karena jauh lebih praktis, terus dampaknya jauh lebih besar karena penyebarannya bisa masif ya? Bisa, cuma ada juga konsekuensinya. Ya, seperti yang kita tahu soal UU ITE kan, maksudnya masif memang, berbagai kalangan memang, berbagai usia memang, cuma kan jadinya hal yang dijaganya juga jadi lebih luas. Kalau tampil secara off air, let's say kita dikumpulin dengan rentang usia yang sama, itu pemikiran dan responnya juga ya akan lebih simpel untuk dibikin. Cuma ketika dilempar di sosmed yang siapapun bisa nonton ya, di bawah 17 bisa nonton, orang pensiun bisa nonton, itu hal yang dijaganya jadi harus lebih banyak. Nih, tutorial mundur. Siapa tahu ada yang nggak tahu caranya mundur. Tapi nggak semua keadaan orang bisa mundur kayak gue nih. Tuh, nggak bisa karena ada ininya. Jadi kita tuh harus mengerti setiap orang nggak bisa disuruh mundur langsung mundur. Nggak, kita harus mengerti keadaannya. Itu hak mereka. Soal proses kreatifnya nih, karena yang muncul itu ya cuma 1 menit, 1,5 menit. Paling lama berapa menit? 2 menit? Paling lama 2 menit, 2-3 lah. 2-3 menit, itu produk jadinya? Produk jadinya. Tapi persiapannya tuh bisa berapa panjang? Wah, lama banget Mbak Nana. Tergantung isunya sih. Tergantung isunya. Biasanya tuh untuk jadi semenit ya, benar-benar bisa di atas 4 hari.
atas matahari. Di atas matahari. Karena kan melalui proses riset, lalu melalui proses penentuan sudut pandang, kita mau kemana nih? Apa yang kita bawa nih? Terus kita juga harus tahu. Maksudnya apa sikap kamu di situ? Iya, terus kita harus tahu apa yang emang sebenarnya dibutuhin sama teman-teman. Jadi bahkan apa yang mau kita sampaikan tuh beneran disusun dulu, belum masuk ke pengambilan visual, penentuan kata-kata belum, tapi penentuan kita sikapnya kemana tuh itu dihitung dengan matang juga. Karena justru yang penting itu ya. Yang penting apa itu. sikap yang kita ambil atas isu kepublikan. Ya, baru ke visual. Lalu mungkin yang cukup lama adalah penentuan kata-katanya nih. Diksinya tuh penting. Diksinya penting banget. Nah, diksi pengaruh ke keefektifan penyampaian pesan, ya walaupun ini kita bicara soal penyampaian pesan, cuma kan koridor aku kan komedi, tetap harus sampai dengan baik tuh komedinya gitu. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan, cuma gegara di jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Konten yang aku inget banget yang kemudian pecah tuh konten soal reaksi atas vonis penyiraman air keras Novel Baswedan. Yap. Aku ingat karena aku sempat nge-regrand juga tuh. Oh iya. Nge-regrand konten itu karena aku merasa itu tuh jenius sih. Oke. Jenius. Nah, itu juga kah momennya atau Iya, itu termasuk salah satu momen. Pokoknya momennya aku rasa lulus kompetisi, kemudian menemukan yaudah ke konten digital, terus yang video corona. Oh, video corona juga ada. Oke. Aku itu gatel banget tuh, maksudnya kecamatan tempat aku tinggal, itu tuh kecamatan tertinggi kedua orang yang terjangkit COVID-nya seJakarta, dan nggak ada kepanikan di sana. Kayak benar-benar waktu itu tuh ngelihat orang yang pakai masker tuh kayak ih apaan sih, orang aneh loh. Aku kan tahu bahwa harusnya nggak gini nih. Akhirnya bikin lah mencoba menyampaikan apa yang dipikirin COVID. Lalu sebenarnya sebelum ke Novel Baswedan nggak pernah ada topik yang nyerempet soal inian publik yang kaitannya dengan ya struktur pemerintahan lah. Penegak keadilan, dan itu pertama yang akhirnya memfasilitasi apa yang emang dari dulu aku rasain sebenarnya, cuma aku nggak pernah mulai ke sana tuh. Makanya ketika itu diupload juga ada beberapa yang kaget, kenapa ngomongin ini loh, biasa cuma ngomongin sholat Jumat, ngomongin ini, kenapa jadi bahas ginian, padahal sebenarnya memang dari dulu ya aku suka soal itu. Suka soal itu. Dan kesukaan itu atau perhatian itu karena apa? Apa misalnya karena di rumah sering diskusi itu, atau lebih karena kamu memang selalu gatel ngelihat isu-isu aneh publik atau aku selalu gatel, terus juga ditambah mungkin aku ya berangkat dari benar-benar tempat yang Bronx lah. Benar-benar tempat yang mungkin nggak banyak tersentuh bantuan. Aku nggak tahu harus dibantu lewat mana ya. Cuma kayaknya banyak banget yang harus diberesin untuk jadi sebuah tempat yang baik gitu. Nah, aku berangkat dari situ. Dan itu baru terbuka ketika kamu bisa ngelihat ternyata ada perbandingan yang lain gitu. Semakin tahu, semakin sadar yang dulu tuh harusnya nggak kayak gini gitu ya. Kasian, jadi kayak dulu aku tuh di kelas beneran disatuin sama rekan-rekan yang difabel, dan ya karena aku nggak punya referensi lain saat itu. Oh ya udah, mungkin emang kayak gini. Cuma ketika udah jauh, salah nih, harusnya nggak gini. Kasian di teman-teman difabelnya saat itu. Oh kenapa nggak ada nih sekolah ini di area gua? Nah, akhirnya kegagalan itulah yang bikin mungkin lebih banyak merhatiin soal kebijakan publik gitu. Jadi anggota dewan nggak perlu punya SKCK, padahal jadi cleaning service di gedungnya harus punya SKCK. Hah? Tapi ya udahlah, wajar lah kalau mau jadi cleaning service di sana tuh standarnya harus lebih tinggi. Soalnya kan itu posisi yang paling bersih. Secara kebersihan ya maksud gue ya. Karena aku bicara sama teman-teman komika yang lain tanpa sadar atau bahkan secara sadar akhirnya menyensor diri sendiri. Iya. Karena khawatir akan dampak yang bisa terkena. Iya, kamu juga melakukan itu akhirnya? Iya, karena aku jadinya gara-gara itu aku sedikit mempelajari UITE itu apa aja sih, pasalnya itu dibaca-baca bolak-balik.
sehingga ya udah punya pakemnya sendiri gitu. Jadi apa misalnya nggak akan pernah nyebut nama nggak tertentu? akan pernah nyebut nama tertentu, terus juga nggak akan pernah nampilin visual tertentu Yang kecuali bisa di mengarah ke modif. salah satu. Iya, jadi makanya aku lebih melatih gimana untuk mendalami satir, sehingga apa yang disampaikan secara pasal, secara hukum tidak akan kena, tapi semua orang ngerti. Gua kira tuh Jepang sebagai negara gede, sebagai negara maju itu udah sempurna segala aspeknya. Sampai gue lihat berita tadi, ya Allah, cupu banget mentalnya. Di malu udah mundurin diri, buset deh. Salahin dulu pihak lain. Kalau nggak potong buntut, kayak kan bawahan lu banyak. Sama kayak contohnya soal seruan mundur Ya. yang apa namanya Kapolres Jepang. Ya, kayak gitu. Tapi emang aku nyuruh mundur ke Polres Jepang. Iya kan? Nggak ada kesini. Tapi di sana sih nggak usah disuruh mundur. Udah mundur Langsung sendiri. mundur. Gitu, iya kayak gitu maksudnya. Jadinya semakin mendalami, ya aku rasa itu juga hasilnya itu ya semakin produksi semakin baik lah. Ya kayak Mbak Nana juga ya akhirnya ngeh juga kan apa yang disampaikan gitu, kelihatan. Dan ya aku pede banget nggak akan diinin soal UITE. Mungkin kalau ada yang nggak suka ya udah biasa lah, cuma lu tetap nggak bisa nangkep gua gitu. Tapi yang jelas upaya untuk menjatuhkan kredibilitas dan reputasi itu Banyak terjadi. aja, itu mah pasti aja sih. Iya kan? Aku ada teorinya tuh yang aku kemarin juga selalu bilang kill the messenger. Yap. Jadi kalau kita nggak bisa ngejatuhin argumen si pembawa pesan, reputasinya yang dijatuhin supaya orang Yap. nggak percaya. Dan itu sempat terjadi ketika konten viral kamu yang Novel Baswedan, terus Yap. tiba-tiba ada tuduhan bintang Emon pakai narkoba. Iya, iya aku setuju banget dengan itu. Akhirnya yang diincer soal si Reputasinya, orangnya kan, kredibilitasnya. kayak udah deh. Itu gimana sih ceritanya? Itu kamu udah tahu siapa atau memang lagi-lagi itu upaya dari sekian banyak untuk memang bikin kamu jadi kelihatan nggak kredibel supaya orang nggak percaya sama apa yang kamu sampaikan atau gimana? Ya, aku nggak tahu orangnya siapa. Mungkin kita sering baca thread di Twitter soal peretasan dan lainnya. Ya kalau lu belum ngalamin sendiri ya mungkin kelihatannya kayak dongeng dan film aja gitu. Kayak lu berlebih lu, respon lu lebay dan lainnya, halusinasi kali. Ya selama lu belum ngalamin ya lu nggak tahu. Cuma itu yang kejadian beneran di aku. Upaya peretasan akun, aku, manajer dan lainnya. Terkadang itu yang membuat bisa ragu melangkah itu kalau intimidasi, ancaman itu justru datang ke orang-orang terdekat. Betul. Kamu pernah ngalamin itu juga? Pernah. Ya, kalau ke kita sendiri mah kayak ya udahlah ya, itu kayak ya konsekuensi dari apa yang kita lakukan kayak mana ya. Dan kayaknya kita benar-benar punya keberanian untuk ngelawan. Cuma kalau udah ke orang sekitar yang ya mungkin gak ada urusan sama ini, itu yang sering bikin kaget aja gitu. Aku pernah waktu itu di chat aja gitu, nggak tahu nomor aku nggak tahu itu dari mana. Terus tiba-tiba nanyain, adek lu yang ini gimana kabarnya? Belum aku jawab, terus dibalas lagi, sekarang lagi di sini kan? Ya yang aku tahu oh dia memang lagi di sana gitu. Terus nggak berbalas lagi. Itu jadi itu benar-benar nyenggol ini aku ya, kayak ya keamanan diri aku, kayak serem banget nih. Adek gue kapan pun bisa didatengin sama orang-orang yang ya mungkin punya niat dan maksud tertentu ke dia gitu. Itu sempat bikin Itu ya kayak langsung mau ngecek, lu lagi di mana, gimana, kabarin terus ya. dan itu selalu setiap kali konten terkait dengan nggak selalu, jadi aku polanya nggak tahu. Pola datangnya tuh kapan aku nggak tahu. Ya pokoknya biasanya yang memancing itu ya kalau lagi bicarain soal isu kebijakan publik. dan yang salah satunya itu yang Yang rame narkoba itu, waktu kamu itu sampai kemudian narkoba. akhirnya waktu itu tes urin sendiri. Iya, karena benar-benar parno kan. Ini bukan berarti nggak percaya pada aparat ya, parno pribadi aja. Kebetulan waktu itu lagi dekat rumah sakit, jadi langsung aja ke rumah sakit gitu. Awalnya tuh naik di Twitter agak malam lah.
akun-akun yang kayak gitu yang bilang aku pakai narkoba. Mungkin mereka salah target kali ya, karena aku cukup banyak saksinya. Jadi bahwa emang nggak pernah ke yang gitu-gituan. Banyak banget saksinya anak-anak komik tuh. Mungkin kalau milih yang lain yang nggak banyak saksinya mungkin cukup berdampak juga tuh, cukup bisa menggoyahkan kredibilitasnya. Cuma pas aku akhirnya banyak komik yang berdiri, banyak orang-orang yang ngelihat juga, anjir Bintang mah nggak mungkin lagi kayak gitu. Akhirnya ya nggak mungkin cemen dia gitu. Sumpah, emang nggak mungkin banget Kak. Makanya kayak aneh banget ini. Cuma awal-awalnya tuh aku mikirnya kayak ya udah itu mah nggak mungkin lah, nggak takut gak. Tapi ngobrol sama beberapa orang yang di bidang digital, aku kan kebetulan kerjanya jadinya di digital juga, itu akan pengaruh banget ke kerjaan tuh pada akhirnya itu. Ada yang bawa efek nggak, dampak nggak setelah itu kayak pihak ketiga, sponsor atau brand yang kemudian akhirnya mengambil jarak dan sebagainya? Yang atas kasus itu, yang di timeline saat itu ya, akhirnya mundur dulu. Jadi jangan saat itu deh, mundur dulu. Mundur ini mungkin buat nentuin sikap mau kemana nih, mau ngeliat dulu kasusnya. Kemudian kasusnya ya buat aku berjalan baik-baik aja, mana-mana aja ya udah lanjut lagi gitu. Karena kan ini menjadi profesi, berarti di satu sisi ya memang harus menghasilkan, harus bisa dapat cuan dari kerjaan ini. Tapi di sisi lain kita tahu ada banyak brand, ada banyak sponsor yang alergi kalau ngomongin hal-hal yang isunya sensitif. Setuju. Itu gimana tuh nyimbanginnya? Kalau aku ningkatin value yang dijual aja sih, maksudnya ya udah, gue mungkin nggak bisa dipisahin nih sama yang isu-isu kayak gini. Cuman ningkatin di value yang lain sehingga pun kalau dia nggak cocok dengan gue, marketnya berarti beda aja. Dan menurutku akan ada aja orang yang sejalan dengan apa yang aku jalani gitu. Jadi nggak ini banget lah. Karena kalau kebanyakan ngatur jangan ini, oh berarti kayaknya kita nggak cocok nih. Jangan, mungkin bisa sama yang lain, yang ya bisa banyak brief ini itunya lah gitu. Di aku dan mungkin di Banana juga kayak nggak dulu deh gitu kan. Jadi menjaga idealisme itu upaya, itu juga salah satu cara untuk terus meningkatkan value ya. Dan buat aku ya ketika idealisme kita benar-benar dijual habis, terus kita berdiri atas apa gitu. Padahal yang menjadikan kita sampai kita ditawar idealisnya tuh ya idealis itu sendiri. Ketika ngejual semuanya, terus lu berdiri atas apa akhirnya gitu. Lu tuh siapa gitu. Hilang jadinya. Dan siapa? Bintang Emon Gusti Muhammad Bintang Mahaputra itu siapa? Belis, apa yang menurut kamu penting sih yang kamu nggak akan cross the line? Kalau soal ini gue nggak akan mau. Gue akan terus bicara soal ini karena menurut gue penting. Apa yang menurut kamu memang kalau ditawarin gue nggak akan mau deket-deket, itu bukan gue gitu. Isu-isu apa yang menurut kamu memang itu deket banget di hati kamu? Isu soal kebijakan publik sih. Soal perebutan posisi di atas bodo amat sih aku kayak. Ya kayak tadi aku bilang, aku ngerasain gimana di bawah. Jadi apa yang nggak akan aku lewatin, kayaknya hal-hal yang aku tahu itu akan ngerugiin orang banyak nih. Aku nggak gitu. Dan kalau ngomongin itu, banyak banget contoh atau bahan yang bisa dijadikan. Sangat banyak Banana. Belum lagi nih mau masuk tahun politik, belum lagi mau ada kontestasi perebutan RI 1 dan juga kekuasaan yang RI lain. 1 dan daerah-daerah 1 semuanya kan, makanya kita mau bikin sesuatu kan Banana. Seru, tapi kamu kadang gitu nggak sih? Kamu kadang ngerasa orang tuh mungkin karena udah punya ekspektasi gitu ya, udah kemudian ngelihat konten dan sebagainya, terkadang tuh kemudian ngerasa nyalonin aja deh, atau jadi DPR aja deh, atau jadi pejabat ya kan. Terkadang tuh ekspektasi orang tuh bahkan ngerasa justru kalau lu tuh keren kalau bisa mimpin kita tuh pasti bagus tuh. Seolah-olah cara kita kontribusi tuh cuma dengan pegang jabatan. Iya, enggak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, cuma buat beberapa yang lain akan lebih efektif di posisinya masing-masing gitu. Ya kayak Banana, ya berapa kali bilang Banana akan lebih banyak kontribusinya kalau ada di luar. Aku pun setuju dengan itu. Iya kan? Bintang Emon sebagai komika akan jauh lebih powerful dibandingkan tiba-tiba jadi anggota partai. Anggota partai. Kan harus menghadap ke ketua partai, tidak dulu deh. bikin spanduk, taruh di situ. Jaya. Katakan tidak. Tapi iya kan? Gitu. Iya, aku ngerasa kayak gitu kayak
benar-benar kelihatan kalau udah masuk ke sistem tuh benar-benar kayak lawan arus, sulit banget. Mending kita ngawal orang-orang untuk ngeliatin arusnya, mana nih yang ngaco nih, kayak gitu. Itu lebih terdampak sih menurutku ya. Dan komedi itu cara yang efektif sekali ya? Iya, aku rasa itu cara yang efektif untuk menyampaikan pesan, entah orang yang dituju ke Mbak Nana langsung atau mewakili orang-orang yang di bawah. Pesannya tuh kemana aja nyampe menurutku. Ya mungkin Mbak Nana juga berapa kali dengar soal Abu Nawas. Buat di stand up comedian sendiri, Abu Nawas ya termasuk sosok yang apa ya? Ya mungkin panutan kali, bukti bahwa dia adalah jembatan antara keresahan masyarakat ke telinga-telinga penguasa. Iya, cara yang dia temuin saat itu dengan berkomedi itu, dan nyampainya cukup jelas, cukup banyak pesan yang sampai, dan buat aku ya bisa dibilang salah satu cara yang paling baik loh. Salah satu cara yang paling baik. Salah satu juga yang kemudian sering kita dengar tuh yang, wah berani banget nih, pasti backingannya orang penting. Kamu juga pasti kan gitu kan, backingannya siapa sih bintang Emon gitu? Kok berani-beraninya gitu? Kamu biasanya jawabnya apa kalau ditanya itu? Wah banyak backingan saya. Langsung biar dia makin kepikiran aja. Banyak backingan ini. Gituin aja. Karena nggak tahu ya, Mbak Nana tuh termasuk salah satu panutan aku loh. Cie. Bener. Jangan ngomong gitu, mentang-mentang di narasi. Dia tonton video aku yang lain gitu juga. Iya. Muji orang juga. Ya kan? Tergantung ada di mana. Enggak, tapi kalau Mbak Nana tuh ya memang ibadah field yang kita pilih kan mirip-mirip kan Mbak Nana ya. Soal ketidaktenangan melihat sesuatu yang salah gitu. Sama aku ngeliatin Mbak Nana dari dulu, dan yang Mbak Nana bilang soal backingan saya rakyat Indonesia, aku setuju banget karena aku ngeliat sendiri gimana orang-orang itu berharap dan orang-orang itu siap untuk berkontribusi dengan yang mereka lakukan demi harapan kita yang sama ini gitu. Mereka punya harapan tapi nggak pernah nyampe. Mereka punya harapan tapi mungkin kesulitan dalam menyampaikan harapan itu. Entah kesulitan dalam mereka menyampaikannya atau kesulitan pesannya itu sampai. Akses yang tidak ada. Iya. Nah ketika ada seperti Mbak Nana, mereka jelas berharap banget. Ya kayak kemarin aja Mbak Nana ada sahabat polisi kan banyak yang berdiri di belakang Mbak Nana untuk enggak lah, nggak mungkin Mbak Nana kayak gitu. Sampai kemudian Presiden Jokowi ngomong juga. Gimana? Oh iya benar. Sahabat polisi nggak ini Pak Presiden. Nggak protes ke Pak Presiden. Iya. Tapi yang jelas memang sebetulnya pilihan untuk berkomedi dengan topik-topik yang lain banyak gitu. Banyak. Maksudnya yang topik yang relatif lebih bukan aman itu, maksudnya kan keresahan tuh ada banyak sekali gitu kan. Dan ada banyak cara gitu dan sebagainya. Setelah menikah, setelah mungkin punya tanggungan, setelah lebih mapan sekarang, itu ada niatan untuk mengubah atau menyesuaikan dengan tanggung jawab yang lebih besar nggak? Kalau niatan sih kayaknya nggak ada ya Mbak Nana. Kayak niatan ingin mengubah genre gitu. Atau minimal ya topik-topik rumah tangga. Itu kan relate juga dong, keresahan mungkin, juga dong. iya kalau niat. Sebagai suami baru. Setuju, ada kan? pasti keresahan itu ada. Cuma untuk diniatkan dicari mah nggak ada. Tapi kalau berasa keresahannya, ya mungkin akan keluar juga gitu. Karena aku benar-benar patokannya keresahan saat itu, apa yang dirasakan saat itu. Mungkin pada kedepannya ya akan bahas soal pernikahan, karena kan itu hal yang paling dekat sama aku sekarang jadinya. Pasti banyak keresahannya di sana gitu. Keresahan atau kenikmatan? Dua itu kan nggak bisa dipisahin. Oh gitu ya? Iya dong. Ya, kenikmatan dan keresahan nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa adanya. Setiap kenikmatan selalu ada keresahan. Pasti. Dua sisi mata uang. Nggak mungkin semuanya nikmat. Ya kalau semuanya nikmat nggak akan ada kenikmatan itu sendiri. Benar. Kita baru sadar itu nikmat kalau udah ngerasain resahnya. Ya? Iya. Benar. Gitu. Luar biasa anak pesantren. Aku inget soalnya kita siap-siap. Benar. Anak pesantren. Jadi filosofinya gitu. Pilihan berkomedi dengan mengambil isu-isu yang beresiko atau nyerempet gitu. Itu sepadan nggak menurut Bintang? Dengan apa? Dengan yang diperoleh. Kalau yang diperoleh dengan hasil atau dampak yang
yang terasa. Iya, kalau kita hitung yang diperoleh itu takarannya materi, ya enggak. Cuma kalau yang dihitung gimana kepuasan diri, gimana tetap terjaganya integritas diri, buat aku worth it sih. Walaupun mungkin ada juga nih orang yang sering kemudian nanya ke aku, tapi kayaknya nggak ngaruh nak, lu teriak-teriak soal ini, investigasi soal ini nggak ada perubahan. Kadang suka ada juga nggak yang kemudian bilang gitu, ngaruh nggak sih gitu, kita udah bikin ini, udah iya sih yang nonton banyak, yang ini banyak, tapi apa bawa perubahan gitu? Kalau itu terkadang respon kamu apa? Buat aku tetap akan bawa perubahan, jelas ada yang berubah, entah signifikan atau enggak itu udah di luar kuasa kita tuh. Tapi ada atau enggak itu sesimpel dilihat dari lu ngelakuin sesuatu apa enggak gitu. Dan itu yang bikin terus Ya. gerak dan mau bikin sesuatu. Ya. Sampai ujungnya, ada ujungnya nggak kira-kira? 5 tahun ke depan atau target tertentu? Nggak ada sih. Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Setiap ada proses ini aja. Setiap ada proses, ada hal-hal yang menurut aku kurang pas ya aku lakuin. Karena kan fokus aku juga sebenarnya bukan di soal ini aja, enggak ya. Aku tanpa ada ini pun ya aku tetap akan menjalani profesi kayak biasa gitu. Jadi nggak ada ini pun ya aku akan tetap hidup. Momentum dan kondisi yang memungkinkan untuk bicara politik akan semakin banyak ke depannya nih. Banyak ke depannya. Dan ya, kamu waktu-waktu ke depannya itu adalah waktu yang kita semua ya. Aku Mbak Nana, mungkin semua yang produksi di sini, mungkin semua yang nonton di rumah juga harus naruh atensi yang mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ya beneran bisa nentuin 5 tahun ke depannya gitu. Beneran kalau salah pilih bisa keluar aturan-aturan yang luar biasa lucu. Dan jadi bahan untuk Bintang Emon bikin konten digital. Selalu nggak pernah kekurangan bahan kita kalau mau bikin konten di negeri ini. Bintang, makasih banyak sudah ke Mata Najwa. Sama Mbak Nana. Thank you. Yes.